Tereng tereng teng teng tereng tereng teng teng. Halo guys semuanya, kenalin nama aku Safira Syarotesita Effendi dari kelas 9H. Jadi di sini aku mau bikin vlog, ditonton ya. Jadi judul vlog kali ini adalah outing kelas SMP Negeri 1 Mojoagung. Sebelum masuk ke vlognya, aku akan menjelaskan sedikit tentang the purpose of outing class. Provides a meaningful background for attitude formation. Help release the potential of each individual so that the soul, body, and spirit can develop optimally. Providing opportunities for children to experience directly the material presented. Setelah jelasin tentang the purpose of outing class, sekarang kita akan masuk ke vlognya. Yang pertama adalah pendidikan agama Islam. Will be discussed the history or background of the establishment of the Cengho Mosque in Pandaan, Pasuruan. Oke, untuk vlog pendidikan agama Islam kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Masjid Cengho Pandaan, Pasuruan. Masjid Cengho yang letaknya di Kabupaten Pasuruan adalah salah satu dari 3 masjid besar di Indonesia yang mengabadikan nama besar Laksamana Cengho sebagai nama tempat ibadahnya. Sebagaimana Masjid Cengho yang ada di Surabaya dan Palembang, Masjid Cengho yang ada di Pasuruan ini merupakan inisiasi komunitas Muslim Tiongkok yang sudah lama bermukim di Indonesia. Mereka mendirikan masjid ini bermaksud untuk mengenang Laksamana Cengho yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Peletakan batu pertama masjid ini dilakukan oleh Ki Haji Abu Rahman Wahid atau Gus Dur pada tanggal 30 Mei 2004. Bangunan masjid ini dibangun di atas tanah kosong milik perhutani dan menelan biaya hingga 3,2 miliar lebih dari anggaran pemerintah daerah. Setelah 5 tahun, akhirnya masjid ini diresmikan pada tanggal 27 Juni 2008 oleh Bupati Pasuruan, yakni Haji Jusbakir Al-Jufri. Yang kedua tentang vlog PPKN, yaitu Health Facilities in the Cengho Mosque and its surroundings. Menurut saya, kebersihan yang ada di Masjid Cengho cukup memenuhi. Semuanya cukup tertata, bagus, dan tidak ada sampah yang berserakan. Walau masih ada 1, 2, 3 orang yang tangannya masih jahil dan tidak ingin membuang sampah pada tempatnya. Pada saat terjadi COVID dahulu kala juga Secret Clean melakukan penyemprotan disinfektan di Masjid Cengho Pandaan. Saat terjadi COVID juga semua pengunjung diharuskan untuk memakai masker. Untuk area penjualan dan tempat makan juga cukup bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Penjualnya semuanya juga ramah. Untuk tempat wudhu dan kamar mandinya juga bersih, tidak ada yang kotor. Tapi maaf, saya tidak mengambil video kamar mandi dan tempat wudhunya. Vlog selanjutnya tentang ilmu pengetahuan alam. The relationship between Purwodadi Botanical Gardens and Science Learning. Kebun Raya Purwodadi yang juga dikenal dengan nama Hortus Iklim Kering Purwodadi didirikan pada 30 Januari 1941 oleh Dr. LGM Baas Beking. Kebun raya ini memiliki tugas dan fungsi mengoleksi tumbuhan yang hidup di dataran kering. Kebun Raya Purwodadi merupakan balai konservasi tumbuhan yang bernaung di bawah dan bertanggung jawab kepada Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Kedupatian Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tidak hanya untuk konservasi tumbuhan saja, Kebun Raya Purwodadi juga sebagai penyedia oksigen, wisata edukasi IPA, penyimpan plasma nutfah atau DNA, dan pembibitan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berupaya menjadikan Kebun Raya Purwodadi sebagai kawasan konservasi ex situ, sebuah usaha pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Selain dijadikan kawasan konservasi ex situ, Kebun Raya Purwodadi juga merupakan kawasan riset untuk flora dari ekoregion dataran rendah kering Indonesia. Kepala Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya Ilmu Pengetahuan Indonesia, yaitu
R. Hendrian menyebutkan koleksi tumbuhan di Kebun Raya Purwodadi dikelompokkan ke dalam beberapa lanskap koleksi tanaman dalam beberapa taman tematik, yaitu palem, paku, taman Meksiko, bambu, tanaman obat, polong-polongan, area yang dihutankan, mangga, pisang, dan tanaman bougainville atau bunga kertas. Yang selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis tanaman yang ada di Kebun Raya Purwodadi. Yang pertama ada mahoni, lalu ada malaka, kemudian ada roda, kemudian ada sempur, lalu ada trembesi, dan masih banyak lagi. Kemudian juga ada rumah kaca, display, dan menara pandana. Ini adalah penampakan dari menara pandana. Lalu di samping menara pandana juga ada rumah kaca. Ini adalah penampakan dalam dari rumah kaca. Rumah kaca sendiri bertujuan agar panas dari sinar matahari yang tertangkap pada siang hari terperangkap di dalam bangunan, sehingga pada malam hari suhu di dalam bangunan tetap hangat. Tetapi rumah kaca juga memiliki kekurangan, yaitu dapat menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global dapat terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan gas lainnya secara berlebihan di atmosfer. Di Kebun Raya Purwodadi juga memiliki lapangan yang cukup luas dan dapat dijadikan untuk piknik. Kebun Raya Purwodadi juga menyediakan penyewaan sepeda ontel, sepeda listrik, dan skuter. Penyewaan sepeda ontel, sepeda listrik, dan skuter disewakan agar dapat menikmati Kebun Raya Purwodadi dengan leluasa, dan yang terpenting tidak mencemari lingkungan. Tetapi di samping keindahannya, Kebun Raya Purwodadi juga masih banyak sampah yang berserakan di mana-mana. Selanjutnya ada seni budaya. Explain about the architecture in the Chengho Pandaan Mosque. Masjid Chengho ini memiliki arsitektur yang kental dengan gaya khas Tionghoa. Bangunan utama masjid ini memiliki bentuk atap bersusun seperti pagoda khas Tionghoa. Atap tersebut melambangkan hidup manusia di dunia yang sebaiknya tak hanya mengurusi masalah duniawi, namun juga mendekatkan diri kepada yang di atas. Bangunannya dicat dengan sentuhan warna-warna cerah seperti hijau, merah, dan kuning keemasan. Warna merah mendominasi masjid ini, mulai dari tiang, tembok, dan berbagai ornamen seperti lampion yang menjadi ciri khas Tionghoa. Sementara itu, warna hijau digunakan untuk genteng. Adapun warna keemasan yang dikhususkan untuk warna tulisan dan ukiran yang ada di masjid ini. Tulisan Masjid Chengho pun dilengkapi dengan tulisan huruf Cina yang ditempelkan di depan pintu masjid. Masjid ini memiliki 2 lantai. Lantai dasar Masjid Chengho ini digunakan sebagai ruang pertemuan yang kadangkala juga disewakan untuk acara pertemuan lainnya. Bagi Anda yang lelah dalam perjalanan, Anda dapat tidur atau beristirahat sejenak di ruang tersebut. Pada sisi bagian atas lantai dasar ini terdapat ornamen yang bertuliskan lafaz Allah. Sedangkan atapnya berbentuk seperti atap pada bangunan pagoda. Pada beberapa bagiannya terdapat ornamen berupa lampion dengan pendar dan cahayanya yang khas. Melangkahkan kaki menuju lantai kedua, terdapat ruangan utama untuk sholat dengan warna dinding yang didominasi oleh warna merah dan putih dengan karpet yang berwarna hijau. Pilar-pilar pada ruangan utama ini berwarna emas dan cukup tinggi sehingga mengesankan ruangan sangat lapang dan lega. Pada saat senja, malam hari hingga fajar, Anda dapat menyaksikan lampu-lampu masjid dan lampion khas Tiongkok dinyalakan. Pada saat tersebut, pemandangan Masjid Muhammad Chengho sangatlah indah. Selanjutnya, ono prakarya. Efforts made home industry plans to increase sales turnover. Menurut artikel-artikel sing tak waca,
Lan informasi saka wawancara sing tak lakokake, upaya sing dilakokake Hum Industri Panci sing lebih tepate dilakokake kalih Bapak Amin Marzuki sing duwe Hum Industri Panci iki. Menurut warga-warga sing ana ing kono, awal mulane Bapak Amin ngedolke panci-panci lan barang-barang rumah tangga liyane saka pabrik lan diterusake nang toko-toko sing ana ing luar kota. Bebarengan karo mlakune waktu, omset sing diolehke Pak Amin suwe-suwe mundhak. Terus Pak Amin duwe ide nggawe Hum Industri Wisata Panci, lan bener ae omset penjualan terus-terusan mundhak lan omset dodolan ya melu mundhak. Bahkan menurut warga sing ana ing kono, omset dodolan iso sampai 30 juta per bulan. Lan sampai saiki wisata Panci isih mlaku lan tambahake pengunjunge. Kemudian yang terakhir adalah ilmu pengetahuan sosial. The follow a thread in pen product in economic activities is related to local, regional, and domestic income. The second, relationship between the pen industry and the creative economy. The third, for the establishment of a Moscow by Cheng Ho in the North Coast area. And the fourth, proof that three in acculturation of Chinese and Indonesia culture in the Cheng Ho Mosque building. Yang pertama, ada alur perdagangan produk panci pada kegiatan ekonomi berkaitan dengan pendapatan lokal dan dalam negeri. Menurut informasi yang saya dapatkan dari warga sekitar, Hum Industri Wisata Panci ini juga bisa menguntungkan warga sekitar atau bisa meningkatkan pendapatan daerah lokal atau daerah yang berada di sekitar wisata Panci. Karena menurut informasi yang saya dapatkan, warga sekitar juga mempunyai pendapatan karena warga sekitar memanfaatkan tempat wisata Panci tersebut. Tidak hanya menjual barang rumah tangga saja, warga sekitar juga menjual makanan, minuman, toko aksesoris, hingga toko tas pun ada di situ. Sedangkan untuk pendapatan dalam negeri pasti juga ada, contohnya yaitu pajak. Yang kedua yaitu hubungan antara Hum Industri Wisata Panci dengan ekonomi kreatif. Hubungan antara wisata Panci dengan ekonomi kreatif pastinya ada, karena wisata Panci sendiri merupakan ide dari kekreativitasan warga sekitar yang awalnya hanya berjualan keluar kota, sekarang mendirikan tempat wisata Panci yang membuat masyarakat penasaran dan ingin berkunjung ke sana. Dengan adanya Hum Industri Wisata Panci tersebut, warga sekitar juga pasti mendapat keuntungan dari adanya Hum Industri Wisata Panci tersebut. Meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar sini. Ya, alasannya misalkan apa ya? Kebanyakan yang kerja di sini tuh apa? Dari luar kota. Terus berapa omset dengan penjualan panci? Tergantung kambingnya. Di daerah mana saja panci diperjualbelikan? Apa cuma di sekitar sini atau Dulu memang jualannya di luar ada yang kayak ada itu loh, pameran kayak di alun-alun gitu, pasti ada yang keluar barangnya dari sini. jadi kayak kalau ada event atau apa Bukan dibacakan buat kita. jadi nggak cuma di sini. Sekarang udah nggak ada, cuma ada satu, ada tiga jalan. Jadi apa ada alur perdagangan produk panci pada kegiatan ekonomi berkaitan dengan pendapatan lokal? Yang lokal yang di mana mas? Di sini apa yang di Daerah lokal kayak apa ya? daerah sini aja? Iya dari sini nggak sampai Pendapatannya yang di sini apa yang apa lingkungan? Lingkungan ya ada, termasuk kan jualan otomatis kan kalau sampai kan dari parkir atas jalan otomatis kan jualan di samping-samping mau jalan ke sini kan pasti apa itu dapat keuntungan juga. apa ada hubungan antara industri panci
sinergi dengan ekonomi kreatif. Kalau di sini kalau dibilang industri kreatif, malah barangnya dari pabrik semua. Kalau yang yang KW3 biasa itu kan anunya tunjuk kayak pegangan nggak ada. Jadi di sini mungkin cuma memproduksi sekitar nambah-nambah. Sepenuhnya dari sini. Memang nggak ada dari sini memang. Ya nggak ada. Gimana menjualnya? Membuat belikan dari pabrik. Sudah Pak, makasih atas kerjasamanya. Ya, sama-sama. Dari sekolah mana ini? SMP 1 Mojo. Kontraksi Jombang. Yang ketiga, alasan berdirinya masjid oleh Cheng Ho di kawasan pesisir utara. Menurut artikel yang saya baca, pemberian nama Masjid Cheng Ho tidak menandakan bahwa tempat ibadah ini didirikan atau didatangi oleh Laksamana Cheng Ho. Akan tetapi, Masjid Cheng Ho Pandaan ini dibangun oleh Bupati Pasuruan kala itu, Jusbarki Al-Jufri, pada tahun 2004 dengan berkonsultasi bersama Komunitas Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Kemudian masjid ini diresmikan pada tahun 2008. Masjid Cheng Ho dan Laksamana Cheng Ho tidak ada kaitannya sama sekali. Akan tetapi nama Laksamana Cheng Ho diambil karena beliau ini panglima muslim yang bertoleran. Jadi pembentukan masjid ini adalah hanya untuk toleransi antara umat Islam dan umat Tionghoa. Dan pembentukan masjid ini juga merupakan bentuk akulturasi budaya. Yang keempat atau yang terakhir adalah bukti adanya akulturasi budaya Cina dan Indonesia pada bangunan Masjid Cheng Ho. Masjid Cheng Ho tidak hanya terdapat satu, tetapi ada beberapa lagi yang tersebar di Indonesia. Bukti bahwa adanya akulturasi dari bangsa Cina, bangunan utama masjid ini memiliki bentuk atap bersusun seperti pagoda khas Tionghoa. Warna merah mendominasi masjid ini, mulai dari tiang, tembok, dan berbagai ornamen seperti lampion yang menjadi ciri khas Tionghoa. Tulisan Masjid Cheng Ho pun dilengkapi dengan tulisan huruf Cina yang ditempelkan di depan pintu masjid. Masjid Cheng Ho juga dibangun oleh Bupati Pasuruan dengan konsultasi bersama Komunitas Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Itu tadi vlog dari aku yang menelusuri Masjid Cheng Ho, Kebun Raya Purwodadi, dan wisata Panci. Sekian vlog dari aku, bye-bye.